Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas ekonomi dengan materi teori produksi dan kegiatan perusahaan. Bagian A, bentuk-bentuk organisasi perusahaan. 1. Perusahaan perseorangan adalah organisasi yang jumlahnya sangat banyak, tetapi sumbangan produksi secara nasional relatif kecil. Jauh lebih kecil dari perusahaan perseroan terbatas. Kelebihannya, dikelola secara pribadi, pemiliknya mempunyai kebebasan yang tidak terbatas atas usahanya. Pemilik dapat melakukan apapun tindakan yang dianggap akan menguntungkan usahanya. Kekurangannya, modal kecil dan sulit diakses pinjaman. Contoh, penjual sate, restoran, toko kelontong, dan toko makanan dan minuman. 2. Perusahaan firma atau perkongsian, yaitu organisasi perusahaan yang dimiliki beberapa orang yang bersepakat untuk bersama menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Kelebihannya, memperoleh modal lebih banyak, memiliki bertanggung jawab bersama dalam menjalankan perusahaan, akses pinjaman relatif lebih mudah. Kekurangan, pengambilan keputusan lebih lambat dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. 3. Perusahaan perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kelebihannya, produksi dan penjualan mendominasi perekonomian secara nasional, relatif sangat mudah memperoleh pinjaman. Modal bisa berasal dari penjualan surat berharga atau saham. Kekurangannya, pendirian PT membutuhkan dana yang cukup besar. Semua pemegang saham akan dikenakan pajak penghasilan. Bentuk lain organisasi perusahaan. Perusahaan milik negara. Saham-saham di perusahaan negara dimiliki oleh pemerintah. Contoh, PLN, Bank BRI, PT Telkom. Kemudian, perusahaan koperasi. Perusahaan yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk melindungi kepentingan para anggota. Contohnya, koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit. Bagian B, fungsi produksi adalah fungsi matematika yang menghubungkan kuantitas output dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Faktor-faktor produksi sama dengan input, jumlah produksi sama dengan output. Faktor-faktor produksi dibedakan ke dalam 4 golongan, yaitu tenaga kerja, tanah, modal, keahlian, keusahaan. Rumus fungsi produksi sebagai berikut. Q sama dengan F dalam kurung K, L, R, T, tutup kurung. Persamaan di atas merupakan suatu pernyataan matematik yang berarti tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa perkaitan di antara tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dapat dibedakan dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama, produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Tahap kedua, produksi total pertambahan yang semakin lama semakin kecil. Tahap ketiga, produksi total semakin lama semakin berkurang. Kurva produksi sama atau isokuan. Ciri-ciri isokuan: pertama, mempunyai kemiringan negatif. Yang kedua, semakin ke kanan kedudukan isokuan menunjukkan semakin tinggi jumlah output. Yang ketiga, isokuan tidak pernah berpotongan dengan isokuan yang lainnya. Yang keempat, isokuan cembung ke titik origin. Nah, di sini ada contoh tabel dari kurva isokuan. Yang L itu tenaga kerja, yang C itu modal. Nah, misalnya ada seorang pengusaha ingin memproduksi barang sebanyak 1000 unit. Untuk memproduksi barang tersebut, ia menggunakan tenaga kerja dan modal penggunaannya dapat dipertukarkan. Nah, di dalam tabel ada 4 gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan produksi sebanyak 1000 unit. Gabungan A menunjukkan bahwa 1 unit tenaga kerja dan 6 unit modal dapat menghasilkan 1000 unit produksi. Nah, yang B menunjukkan bahwa 2 tenaga kerja
dan 3 modal dapat menghasilkan 2000 unit. Yang C, 3 tenaga kerja dan 2 modal dapat menghasilkan 3000 unit. Yang D, 6 tenaga kerja dan 1 modal dapat menghasilkan 4000 unit. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang garis ongkos sama atau isokos. Untuk menghemat biaya produksi dan memaksimumkan keuntungan, perusahaan harus meminimumkan ongkos produksi. Untuk membuat analisis mengenai peminimuman ongkos produksi, diperlukan garis ongkos sama. Untuk membuat garis ongkos sama, diperlukan 1. Harga faktor produksi yang digunakan. 2. Jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi yang dibutuhkan. Ya, di bawah ini adalah contoh garis ongkos sama yang melibatkan upah tenaga kerja, ongkos modal per unit, jumlah uang yang tersedia. Garis TC adalah gambar menunjukkan gabungan tenaga kerja dan modal yang dapat diperoleh dengan menggunakan jumlah uang yang tersedia apabila upah tenaga kerja dan ongkos modal per unit adalah seperti yang dimisalkan di atas. Dalam gambar ditunjukkan beberapa garis ongkos sama lain, yaitu TC2, TC3, dan TC4. Berturut-turut garis ini menunjukkan garis ongkos sama apabila jumlah uang yang tersedia adalah rupiah 20.000, rupiah 24.000, dan rupiah 28.000. Bagian E, meminimumkan ongkos atau memaksimumkan produksi. Nah, di sini ada gambar kurva meminimumkan ongkos atau memaksimumkan keuntungan. Meminimumkan ongkos, yang ongkosnya paling minimum adalah gabungan yang ditunjukkan oleh titik yang terletak pada garis ongkos sama yang paling rendah. Di titik P adalah pada garis ongkos yang menyinggung kurva produksi sama X yang paling rendah, yaitu garis TC2. Dengan demikian, titik ini menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan dibutuhkan ongkos yang paling minimum untuk memproduksi 1500 unit. Gabungan itu terdiri dari 4 tenaga kerja dan 3 unit modal. Dan ongkos yang dikeluarkan adalah upah tenaga kerja adalah Rp2.000 dan ongkos 1 unit modal adalah Rp4.000 sebanyak Rp20.000. Memaksimumkan produksi. Biaya yang dibelanjakan untuk membeli per unit modal Rp4.000, upah tenaga kerja Rp2.000, biaya yang disediakan produsen Rp28.000. Dengan uang sebanyak Rp28.000, dengan membeli 1 jenis faktor produksi, memperoleh 7 unit modal 14 tenaga kerja. Maka garis ongkos sama TC4 menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang dapat diperoleh dengan menggunakan uang yang tersedia. Terdapat 5 titik yang terletak pada berbagai kurva produksi sama yang merupakan titik potongan atau titik persinggungan dengan garis TC4. Titik-titik tersebut adalah A, B, C, D, dan E. Dari kelima titik ini, titik E terletak di kurva produksi sama yang paling tinggi, yaitu kurva produksi sama Y yang menggambarkan tingkat produksi sebanyak 2.500 unit. Ini berarti gabungan yang ditunjukkan oleh titik E merupakan gabungan yang memaksimumkan jumlah produksi yang dapat dibiayai oleh uang sebanyak Rp28.000. Gabungan itu terdiri dari 4 unit modal dan 6 tenaga kerja.